Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas atau ngobrol berita yang paling anyar, di mana Paris Saint-Germain tampil sebagai juara di Ligue 1 atau Liga Prancis pada musim ini 2021-2022 setelah di pertandingan ke-38 mereka menang di hadapan publik mereka di Stadion Parc des Princes. Mereka pesta gol mengalahkan Metz, tim yang terkena degradasi, karena Metz ini berada di peringkat ke-19 di Ligue 1 dan 86 poin. Hasil yang ada saat ini buat PSG, mereka unggul 15 poin di atas peringkat kedua yang ditempati oleh Olympique Marseille. Sejauh ini dari 38 pertandingan, PSG sudah menang dengan 26 kali, 8 imbang dan hanya 4 kekalahan. Namun sebelum kita lebih jauh dengan PSG dan juga perpanjangan kontrak yang sudah dilakukan oleh manajemen, dalam hal ini Nasser Al-Khelaifi terhadap Kylian Mbappe, saya ingatkan kepada teman-teman semua sudah bisa mulai mengirim ke leones.id siapa yang akan menjadi juara di UCL musim ini, yang akan bertanding di final pada tanggal 28 Mei yang akan datang di Stadion Stade de France di Saint-Denis di kota Paris antara Liverpool dan Real Madrid. Siapa pilihan Anda? Silakan Anda kirim ke leones.id. 5 pemenang akan mendapatkan giveaway masing-masing rupiah 400.000 dengan total 2 juta rupiah. Ya, ada 5 pemenang yang nantinya akan diundi, kemudian akan diumumkan akan mendapatkan hadiah 400.000 rupiah, dan hanya menjawab saja saya pilih Liverpool juara atau Real Madrid juara, dan Anda kirim langsung ke leones.id, Instagram leones.id. Dan sebelum juga kita berbicara, ya sekali lagi saya mengajak Anda di pagi hari menjelang siang ini lebih enak kalau ditemani oleh kopi tubruk gajah Maknyus. Ini aromanya lesat, ya terbuat dari biji kopi yang berkualitas dan membuat hari-hari Anda akan semakin enak kalau ditemani oleh kopi tubruk gajah. Apalagi kalau dikombinasikan dengan croissant ini, tambah enak, tambah luar biasa perpaduan antara kopi tubruk gajah dan croissant. Ini saya nikmati dulu sebentar. Mantap. Kita berbicara dengan Kylian Mbappe, pemain berusia 23 tahun ini, lahir pada 20 Desember 1998 di kota Paris. Tetap stay berada di Paris Saint-Germain atau di PSG sampai pada 2025. Manajemen dalam hal ini Sang Taipan, pemilik dari PSG, Nasser Al-Khelaifi, sudah memutuskan ini, bahwa salah satu keping terbaik, anak emasnya Mbappe, harus bertahan, tidak boleh kemana-mana. Karena dalam 2 tahun terakhir berseliweran dengan kencang rumor bahwa Kylian Mbappe akan pergi, meninggalkan PSG dan berlabuh di Santiago Bernabeu atau di markas stadion kebesaran mereka, itu Real Madrid, di mana dia tidak begitu nyaman katanya, ya, ingin cari tantangan baru. Dan isu-isu ini dengan kencang mengatakan bahwa dia tidak akan ke Inggris, tidak akan ke Italia, tapi pilihan dia jatuh ke Madrid. Dan Madrid bahkan tahun lalu sudah coba melemparkan isunya dengan 200 juta euro untuk bisa menggait mendapatkan Mbappe yang pada musim ini, pada musim panas, usai kompetisi 2021-2022 akan free agent, bebas transfer, sehingga ini akan dimanfaatkan oleh Madrid untuk bisa membawa striker ini ke Bernabeu untuk berpasangan di sana dengan striker juga senior yang juga rekan setim nasional Mbappe ya di Prancis, Karim Benzema. Ini yang akan diduetkan oleh Perez, pemilik dari Madrid, jika Mbappe berlabuh. Namun pada Januari 2022 turun dari 200 penawar itu jadi 50. Ini yang membuat Nasser Al-Khelaifi seakan mungkin dalam tanda kutip quote-unquote agak tersinggung bahwa ini agak rendah sekali. Masa Mbappe hanya akan dibeli dengan 50 juta euro dari 200 sebelumnya. Sehingga dia berketetapan tidak boleh pergi, mengunci Mbappe, dan itu momennya ditunggu sampai
pada pekan ke-38 di Ligue 1 di saat menghadapi match di hadapan puluhan ribu pendukung militan dari PSG. Di akhir pertandingan Mbappe diundang ke lapangan untuk diwawancarai dan Kelaifi sudah memutuskan bahwa Kylian Mbappe akan tetap di PSG sampai 2025. Disambut dengan riuh gemuruh, tepuk tangan, sorak-sorai dari seluruh penonton yang membludak datang ke Parc des Princes, markasnya PSG. Mereka menyambut dengan antusias yang sangat tinggi pengumuman yang sudah dilakukan oleh Nasser Al-Khelaifi. Dan Mbappe juga ketika diberi kesempatan untuk berbicara, dia mengatakan bahwa dia tetap akan tinggal bersama dengan PSG. Terima kasih untuk manajemen atas pengertian semua, atas dukungan, juga buat supporter PSG, buat teman-teman setimnya. Dia berterima kasih bahwa dia akan bersama terus dengan PSG. Dengan kabar ini, maka pupus sudah, habislah harapan bagi Los Blancos Madrid untuk mendapatkan Mbappe. Dan Madrid harus gigit jari. Ini juga yang membuat petinggi di La Liga, Javier Tebas juga agak kebakaran jenggot, marah-marah. Mungkin dia akan terus bisa memperkerakan ini untuk maju ke meja hijau. Tapi bagi PSG, bagi kubu PSG, tenang-tenang aja. Karena mungkin saja ini agak tersinggung karena mana mungkin pada musim ini ketika manajemen dari PSG itu berbicara melontarkan bahwa mereka rugi di atas 200 juta euro saat ini. Kalau ditambah dengan musim-musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu membengkak sampai 700 juta euro. Mereka mengalami kerugian, apalagi dengan masa pandemi. Namun mereka bisa menggelontorkan uang yang sangat besar. Kalau katakan ini dipukul dengan 150 juta euro untuk seorang Mbappe, karena ini akan berkembang sampai 300. Ya, kalau dibuka dengan demikian berarti ada 2,3 sekian triliun akan didapatkan oleh Mbappe dengan kontraknya. Kalau dia mencapai sampai 300, konon ini akan terus membengkak karena untuk klausul penatanganannya aja bisa 100 juta euro untuk membujuk sampai Mbappe tanda tangan. Ini sangat tinggi. Dia diperkirakan akan mendapatkan investasi bagi seorang Mbappe yang dikeluarkan oleh manajemen, oleh Nasser Al-Khelaifi ini, itu sampai, kalau dengan investasi 300 katakan, itu hampir 5 triliun, 4,64 atau 46 triliun. Itu sangat gede, sangat tinggi. Gaji dari Mbappe untuk membuat dia nyaman, tenang bersama dengan PSG itu 4,7 juta pound per bulan. Jadi kalau kita kurs aja itu mencapai 73 sampai 74 miliar rupiah per bulan. Kalau kita juga potong itu per bulan itu 4 minggu. Per minggu berarti sekitar 18 miliar rupiah per minggu gajinya. 18 miliar rupiah. Tertinggi di seluruh dunia, di semua kompetisi yang didapat oleh seorang Mbappe. Tidak ada yang bisa menyamai dia atau melewati dia dengan per minggu kalau dapat di antara 18 miliar rupiah. Total sebulan sampai 73 miliar rupiah. Luar biasa. Ini yang membuat Mbappe lebih tenang berada di PSG. Karena PSG begitu berambisi untuk bisa menjadi juara di Liga Champions, UCL yang tidak pernah mereka dapatkan selama ini. Dan Mbappe melakukannya dengan baik sekali bersama dengan PSG walaupun tidak bisa memberikan gelar. Karena terakhir mereka itu tahun 2020 berhasil ke final UCL, namun digagalkan oleh Bayern Munchen di final dengan 1-0. Pada musim lalu juga mereka gagal ketika kalah di semifinal dari City. Dan pada musim ini juga mereka terkubur di babak 16 besar dari Real Madrid. Sehingga pencapaian itu harus mereka lakukan pada musim depan. Mereka tidak boleh kehilangan Mbappe. Apalagi mereka masih punya Neymar, masih punya Messi di sana. Ada Angel Di Maria. Jadi ini diharapkan pada musim depan mereka bertarung lagi. Kita tidak tahu pelatih mana yang datang. Apakah Poche akan dipertahankan terus atau dipecat setelah dia bisa membawa PSG juara tapi gagal di UCL pada musim ini. Mungkin saja Zinedine Zidane yang akan menangani Paris Saint-Germain ini, PSG pada musim yang akan datang. Tapi kembali dengan sosok Mbappe ini. Mbappe bertahan karena dia mungkin sangat cinta dengan kota kelahiran dia di Paris. Sebelumnya bahkan Mbappe mengatakan ini bukan soal uang. Kalau dia ingin meninggalkan PSG dan pergi ke
Los Blancos ke Madrid. Karena mungkin semata-mata sebuah tantangan baru buat dia. Karena dia tidak ingin yang konon disebut-sebut orang kalau di Liga Prancis ini Liga Petani katanya. Sehingga dia tidak merasa tertantang di sana. Karena PSG ini berlari sendiri di kompetisi. Memang ada lawan-lawan yang bisa mengejutkan mereka. Musim ini mereka boleh 4 kali kalah. Tapi tetap poinnya jauh. Saya sudah katakan tadi 15 poin dengan Olympique Marseille. Jadi ini memang jauh sekali. Mereka tetap ada di level tertinggi, apalagi dengan pemain-pemain hebat yang tidak bisa diikuti oleh klub-klub lain. Untuk bisa membeli pemain-pemain mahal ya cuma PSG yang bisa melakukan ini. Makanya mereka terlalu superior di Liga Prancis. Ini yang membuat bagi Mbappe harus keluar, pergi. Tantangan itu yang dia mau adalah di La Liga bersama dengan Madrid. Nah sekarang dia tidak datang. Ini yang membuat Javier Tebas sebagai petinggi di La Liga ini marah-marah. Karena dia tentunya ingin menaikkan kualitas dari La Liga itu sendiri. Kalau Mbappe itu datang, jauh lebih bagus. Setelah kepergian Cristiano Ronaldo dan juga dengan Messi yang saat ini ada di PSG. Kita lupakan soal apa yang akan dilakukan oleh Javier Tebas ke depan. Tetapi kita lihat bahwa kesungguhan dari Nasser Al-Khelaifi tidak tanggung-tanggung untuk bisa membuat Mbappe ini tetap ada di PSG. Dia rela menggelontorkan uang yang begitu mahal, begitu tinggi dengan ambisi dia. Karena jelas ambisi dia bukan lagi di Ligue 1 tapi di UCL. Mbappe sejauh ini sudah tampil sebagai top skor di 4 musim terakhir. Itu dari 2019, 2020, 21 sampai 22 ini. Nah, musim ini dia mencetak 28 gol. Ini luar biasa. Bukan saja membawa PSG juara, 28 gol dan 17 assist. Untuk urusan assist dia tertinggi juga. Unggul 3 assist di atas rekan setim dia, Lionel Messi yang hanya 14 assist. Jadi untuk pertama kali seorang pemain ini bukan saja membawa timnya juara, tetapi juga menjadi top skor, 28 gol dan ada 17 assist, dikawinkan sekaligus tertinggi. Tidak pernah dalam sejarah di Ligue 1 ada satu orang pemain yang bisa melakukan ini kecuali dibuat pada musim ini oleh Kylian Mbappe. Dua-duanya diambil buat dia, baik pencetak gol dan assist. Musim lalu dia mencetak 27 gol. Tampil sebagai top skor juga. 2 musim lalu bersama dengan Wissam Ben Yedder, itu dia membuat 18 gol. Di 2019 dia bermain dengan 33 gol. Hanya di 2017 ke 2018 dia kalah dengan rekan setim dia yang saat ini berada di MU, Edinson Cavani, yang menjadi top skor saat itu. Tapi setelah 19, 20, 21 sampai 22 ini menjadi milik sepatu emas itu untuk Mbappe. Dia luar biasa kalau bisa dikatakan ya. Fenomenal sekali. Ketika dipinjamkan datang dari Monaco pada 2017 dengan usia dia masih 17 tahun, dia sudah membuktikan ini, sudah menarik minat perhatian bagi manajemen PSG. Dia bermain dalam 27 pertandingan, kemudian bisa mencetak 13 gol, dan itulah ketika dia dipinjamkan, dia langsung dipermanenkan setahun kemudian. Dengan biaya transfer yang luar biasa. Kedua tertinggi saat itu, 180 juta euro. Ketika diambil, dipermanenkan dari masa peminjaman dia dari Monaco. Dan dia membuktikan bahwa sebagai striker yang luar biasa. Bersama dengan Prancis juara di Piala Dunia 2018 di Rusia. Mereka mengalahkan Kroasia dan dia menjadi pemain kedua dalam sejarah pemain termuda dalam usia yang sangat muda setelah Pele melakukan itu untuk bisa mencetak gol di arena di putaran final di Piala Dunia. Ini pencapaian yang luar biasa. Musim ini sejak dia bermain 2018 secara total ya. 2018, 19, 20, 21 dan 22, 142 pertandingan yang sudah dia lakoni. 119 gol yang dia buat. Kalau hanya bicara di skop itu di Liga Prancis saja. Kalau sudah secara global ya, di semua kompetisi itu golnya itu bisa lebih tinggi lagi. Ya 171 gol dari 217 penampilan dia bersama dengan PSG di semua kompetisi ya. Ada 87 assist yang dibuat oleh Mbappe. Jadi wajar kalau klub-klub besar mengincar dia dan bahkan Madrid membuang perhatian mereka untuk mendatangkan Erling Haaland dan mereka mengalihkan fokus kepada seorang Mbappe. Tapi sekarang mereka tidak mendapatkan dua-duanya. Haaland tidak ke sana dan juga Mbappe tidak ke sana karena Haaland ke
City. Itulah cerita tentang Mbappe ini, kenapa dia harus tinggal di sana, karena ya pasti ya uang besar. Tentunya juga dengan kota kelahiran dia di Paris. Dan dia bersama dengan dia tidak mau mengkhianati mungkin bagi para pendukung dia di di Parc des Princes di kota Paris ini, yang terus bisa membuat dia lebih bersemangat. Ya semoga ke depan target dari Al-Khelaifi ini membuahkan hasil dengan Mbappe bertahan. Di sana banyak bintang-bintang dan mereka bisa menjadi juara, karena target utama adalah juara di UCL. Tidak ada lagi yang diburu, tidak mungkin lagi. Bagi Mbappe, dia sudah mendapatkan sejak dia ada di 2018 dipermanenkan, dia sudah 11 trofi yang didapatkan. 4 di antaranya adalah di Liga Prancis yang dia dapatkan. Nah sekarang incarannya memang hanya ada di UCL satu-satunya. Nah kita tunggu nantinya bagaimana dengan kontrak yang begitu gede, apakah dia mampu untuk mewujudkan itu. Kalau gagal lagi pada musim depan, kita mau bilang apa lagi? Ini sulit, walaupun tidak mudah. Sebuah tim walaupun bertabur bintang, ini tidak bisa dibeli dengan uang juga kalau sampai gagal pada musim depan. Karena beberapa musim terakhir ini kan sudah terbukti, 4 musim terakhir dengan Mbappe saja, Messi sudah datang, Neymar juga sudah ada di sana, PSG tidak mampu untuk bisa menjadi juara di UCL. Ini menjadi tantangan bagi Mbappe ke depan bersama dengan siapapun pelatih yang akan datang untuk mewujudkan keinginan dari sang bos mereka, Nasser Al-Khelaifi. Sampai di sini pembicaraan saya. Ciao.